Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semua? Semoga semua hari ini baik-baik saja. Oke, hari ini Ibu akan memberikan materi yaitu tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran yang pertama. Nah, kita mulai. Anak-anak, dengarkan suara Bu Guru dan lihatlah gambar berikut ini. Perhatikan ya anak-anak, waktu istirahat tiba. Benny bermain di halaman sekolah. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar sedang bermain di halaman, yaitu ada gambar bermain lompat tali, bermain kelereng, dan ada juga yang sedang membersihkan halaman sekolah. Nah, di sini kamu kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar di sini selain Ibu berikan tadi? Tadi Ibu berikan contoh ya. Nah, sekarang coba kamu buat 5 pertanyaan tentang gambar di atas selain contoh dari Ibu. Untuk halaman 113 di sini ada perintah ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan benar. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba, siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mai, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mai mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Itulah bacaannya. Nanti kamu baca melalui video ya dan kirimkan ke Bu Guru. Oke sayang. Nah, di sini Ibu akan jelaskan ada beberapa kata tanya, yaitu ada apa, siapa, berapa, kapan, dan di mana, mengapa, bagaimana. Di sini Ibu akan menjelaskan beberapa kata tanya. Yang pertama yaitu kata apa. Kata yang digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, dan kegiatan. Contohnya, apa yang kamu bawa? Terus untuk kata siapa. Siapa kata tanya yang digunakan untuk menanyakan nominal, insan, dan nama orang. Misalnya, siapa nama anak itu? Nah, untuk beberapa kata tanya yang digunakan untuk menanyakan bilangan yang mewakili jumlah, ukuran, nilai, harga, satuan, dan waktu. Contohnya, berapa harga mainan itu? Nah, untuk kata tanya kapan. Kata tanya kapan, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kamu berangkat ke sekolah? Nah, itu adalah kata tanya. Nah, selanjutnya kata tanya di mana, mengapa, bagaimana. Nah, di mana? Ibu jelaskan di sini di mana kata tanya yang digunakan untuk menerangkan tempat. Contohnya, di mana letak rumah sakit itu? Dan mengapa? Kata tanya mengapa, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebab alasan perbuatan. Misalnya, mengapa orang itu jatuh? Nah, untuk menanyakan bagaimana, di sini bagaimana kata tanya digunakan untuk menanyakan cara perbuatan. Nah, contohnya, bagaimana cara membuat perahu dari kertas. Nah, itulah kata tanya yang Ibu berikan contohnya. Nah, yang Ibu perintahkan sekarang, kamu harus membuat kata tanya yang Ibu beri contohkan tadi, tapi contohnya beda ya.
kamu membuat contohnya saja. Misalnya di mana, mengapa, bagaimana, apa, siapa. Nah, kamu berikan contohnya masing-masing satu ya, ditulis di buku tulis, nanti diberikan kepada bu guru. Nah, kerjakan ya anak-anakku. Untuk bacaan teks tadi di sini ada pertanyaan, yaitu apa saja yang dilakukan Beni, Edo, dan Udin. Kedua, siapa saja yang bermain lompat tali. Ketiga, ada berapa anak yang bermain air di dalam gelas diletakkan di atas kepala. Yang keempat, kapan mereka bermain bersama. Yang kelima, bagaimana cara bermain kelereng. Nah, di situ kamu isi ya semuanya. Setelah itu, hari ini kita akan belajar pembagian. Lihat caranya untuk belajar pembagian. Nah, di sini Ibu berikan contoh. Koko punya 9 butir kelereng. Kelereng dibagikan kepada 3 temannya. Maka setiap anak mendapatkan kelereng sebanyak titik-titik butir. Berarti 9 butir kelereng dibagi kepada 3 orang, maka bentuk pembagiannya adalah 9 bagi 3. Contohnya 9 bagi 3 sama dengan 9 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali, maka 9 bagi 3 sama dengan 3. Nah, Ibu beri contoh lagi. Dari 21 siswa, kelas 2 akan dibentuk beberapa kelompok. Jumlah anggota kelompok sama banyak. Berapa banyak siswa di setiap kelompok jika terdapat 3 kelompok? Nah, di sini bentuk pembagiannya adalah 21 bagi 3. 21 bagi 3 sama dengan 21 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Karena terdapat pengurangan sebanyak 7 kali, maka 21 bagi 3 sama dengan 7. Nah, di sini kalau 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi, banyak siswa di setiap kelompok jika terdapat 3 kelompok adalah 7 siswa. Nah, di sini Ibu akan berikan contoh. Gunakan cara pengurangan berulang. Nah, di sini nomor 1, 4 bagi 2, caranya sama dengan 4 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, tapi 4 dikurang 2 sama dengan 2. Nah, di sini juga 8 bagi 4, cara pengurangannya 8 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 0. Tapi 8 bagi 4 sama dengan 2. Nah, di sini juga nomor 3, 9 dibagi 3, cara pengurangannya 9 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, jadi 9 bagi 3 sama dengan 3. Nah, itulah gunakan cara pengurangan berulang. Cara menghitungnya seperti itu. Nah, di sini ada tugas, yaitu halaman 119. Kamu harus kerjakan di buku tulis disalin. Untuk selanjutnya lagi tugas halaman 120. Itu juga sama ya, disalin ya, Ma. Tolong dilihat di video. Nah, demikianlah pelajaran hari ini untuk tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran yang ke-1. Nanti kamu kerjakan semuanya. Jangan lupa tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.